Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Al-Qur'an. Untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Quran surat Al-Adiyat. Ya, kemarin di pertemuan sebelumnya Quran surat Al-Qari'ah ya. Sekarang Quran surat Al-Adiyat. Apa sih artinya Al-Adiyat itu? Ada yang tahu? Al-Adiyat adalah artinya berlari kencang. Sebagian Al-Quran mengartikan kuda yang berlari kencang, begitu. Jadi ambil salah satu saja. Kalau Pak Andri ambilnya yang berlari kencang, gitu ya. Al-adiyat artinya berlari kencang. Apa yang berlari kencang? Yaitu kuda, gitu. Karena nanti di dalam ayatnya nanti akan diceritakan tentang kuda yang berlari kencang, seperti itu. Kemudian eh, surat Al-Adiyat ini merupakan surat urutan ke-100 di dalam Al-Quran. Coba nanti kalian buka Al-Quran, kemudian lihat urutannya, urutan ke-100 itu yaitu Quran surat Al-Adiyat ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan urutan keberapa kalian sudah tahu ya pastinya, karena di sini sudah Pak Andri sampaikan. Surat Al-Adiyat ini termasuk dalam golongan surat Makiyah gitu. Jadi bentuk suratnya juga pendek-pendek. Kemudian ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah gitu. Selanjutnya, surat ini terdiri dari 11 ayat. Sama dengan Al-Qari'ah kemarin ya, 11 ayat. Ini adalah mengenai detail suratnya. Kemudian isi pokok yang ada di dalam surat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayat 1 sampai 5 itu menerangkan tentang kabar pasukan berkuda yang tidak ada kabar selama 1 bulan. Pasukan itu dikirim oleh Rasulullah untuk menyerang musuh. Itu ayat 1 sampai 5. Jadi bercerita tentang kuda perang yang itu merupakan pasukan yang dikirim Rasulullah untuk menyerang musuh, tapi 1 bulan lamanya tidak kunjung kembali gitu. Yang kedua, yaitu ayat ke-6 sampai 11 menjelaskan tentang peringatan Allah terhadap orang-orang yang ingkar. Ingkar itu adalah berjanji tapi tidak menepati. Bakhil, bakhil itu artinya pelit. Kemudian kufur, kufur itu tidak bersyukur. Seperti itu. Jadi nanti kita baca sama-sama artinya ayatnya dan artinya agar kita lebih paham mengenai pelajaran Quran surat Al-Adiyat ini. Kemudian ini adalah cara membaca yang baik dan benar, yang ini akan dibawakan oleh Ustadz Hanan Ataki. Nanti silahkan didengarkan dengan baik-baik, syukur-syukur dihafalkan. Kemudian nanti ditirukan nadanya juga indah sekali Ustadz Hanan Ataki ini. Nanti supaya bacaan kita juga lebih indah. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Baik, kita mulai saja untuk melihat videonya dari Ustadz Hanan At-Taki ini. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Subhanallah, indah sekali ya. Baik, untuk itu kita akan bahas dari mulai ayat yang pertama. Nanti kalian simak, Pak Andri akan baca, kemudian beserta artinya nanti, supaya nanti kita tahu apa makna yang ada di dalamnya. Untuk itu kita mulai saja untuk bacaan dari ayat pertama, dimulai dari Bismillah ya pastinya.
Ini bismillah terlebih dahulu, nanti bukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'adiyati dhabaha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Karena saking kencangnya ya, jadi sampai terengah-engah itu nafasnya cepat. Itu namanya terengah-engah. Wal 'adiyati dhabaha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Kita lanjutkan untuk ayat yang kedua. Falmuriyati qadaha. Falmuriyati qadaha. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Maksudnya sakit kencangnya larinya ketika kakinya itu menyentuh aspal atau tanah atau batu itu sampai mengeluarkan percikan api. Ini ya, jadi kondisi kuda perang yang digunakan oleh pasukan Rasulullah pada saat itu. Kita lanjut ke ayat ketiga. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Jadi kemungkinan yang diceritakan ini adalah penyerangan pada musuh itu dilakukan pada saat pagi hari ketika orang-orang tidak sadar. Jadi kita ambil lengahnya gitu ya. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Fa'asarna bihi naqa'a. Fa'asarna bihi naqa'a. Maka ia menerbangkan debu. Kenapa menerbangkan debu? Yang dimaksud ia siapa? Nih, kuda-kuda nih. Ketika lari, kencang, itu debunya sampai berterbangan. Saking kencangnya itu. Gitu. Kita lanjut ayat yang kelima. Fawasata'na bihi jam'a. Fawasata'na bihi jam'a. Dan menyerbu ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Jadi dari ayat 1 sampai 5 tadi yang disebutkan, yaitu ini mengkisahkan kuda yang dipakai oleh pasukan yang dikirim oleh Rasulullah yang 1 bulan lamanya ketika sudah menyerang ke musuh kok gak kembali-kembali. Jadi keadaannya diceritakan di surat Al-Adiyat ini. Kemudian di ayat yang ke-6 sampai 11 nanti berbeda lagi ya kondisinya atau ceritanya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Ini yang ke-6. Innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ini tadi yang menjadi pembahasan kita yang inti di ayat ke-6. Sangat ingkar dan tidak berterima kasih. Kenapa ingkar? Yang dimaksud ingkar ini adalah ketika kita lahir ke dunia ini sebenarnya kita sudah diberi janji kepada Allah, ketika kamu saya lahirkan ke dunia, kamu harus taat beribadah kepadaku. Ketika pada saat itu kita lahir ke dunia, kita masih menggenggam erat perintah Allah itu sampai kita akhirnya tumbuh dewasa dan bisa berpikir dan lain sebagainya, terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat kita ingkar gitu. Jadi hal inilah yang menjadikan peringatan bagi kita semua, anak-anakku semuanya, supaya kita jangan sampai keluar dari agama Allah ini, agama Islam tentunya, supaya nanti kita tidak termasuk orang-orang yang ingkar gitu. Karena nanti balasannya pastinya akan menjadi lebih berat amal buruknya daripada amal baiknya. Dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Banyak dari kita semua yang mungkin tidak menyadari bahwa nafas ini, darah ini, denyut nadi ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, kita hanya cuek begitu saja. Sholat ya sholat saja, tanpa menghiraukan tepat waktunya, bajunya itu bagus atau tidaknya, bersih atau tidaknya, dan lain sebagainya, wudunya sempurna atau belum. Itu adalah wujud dari kita bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kita hendak menyembah kepada Allah, harusnya kita dalam keadaan suci juga, baik itu secara wudunya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Berdoa juga, mengucap syukur juga. Jadi itu adalah bentuk dari rasa terima kasih kita kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan untuk ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 nanti ada penjelasan selanjutnya.
Fa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi mereka sebenarnya paham, mereka sebenarnya menyadari bahwa itu mereka sedang melakukan kesalahan, tapi tidak segera untuk bertobat. Jadi jangan sampai kita kalau melakukan kesalahan tidak segera melakukan taubat begitu, untuk meminta ampun kepada Allah. Jadi setiap kita sholat, setiap kita berdoa, selalu sisipkan doa mohon ampun kepada Allah. Gitu. Ini ayat yang ke-7. Kita lanjutkan untuk ayat yang ke-8. Ini ayat yang ke-8. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Jadi manusia ini ada yang sangat memburu harta. Orangnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu hanya memikirkan cara mengumpulkan harta. Dan saking kecintaannya kepada hartanya tersebut, kadang dia sampai tidak memikirkan orang-orang sekitar. Mau orang di sekitarnya itu susah, mau miskin dan sebagainya, dia tidak peduli. Itulah yang membuat orang itu menjadi bakhil, pelit. Jadi saking sayangnya sama hartanya, dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Jadi pelit ya. Jadi kalau kita mempunyai sedikit rezeki, seberapapun itu, mari kita sisihkan untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan, untuk disalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu inti dari ayat ke-8 ini. Kita lanjutkan untuk ayat yang ke-9. Ini ayat yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Maksud dari ayat ke-9 ini, jadi Allah itu seperti bertanya kepada kita, apakah sebenarnya kita tuh tidak tahu nanti setelah alam kematian, nanti ada alam yang dimana seluruh umat manusia ini akan dibangkitkan kembali. Dan setelah itu apa yang terjadi? Apakah kita tahu? Ya, bagian anak-anakku sudah bisa menjawab. Jadi setelah nanti alam kubur nanti sudah selesai, semua umat manusia dibangunkan kembali. Kemudian nanti ada namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu dimana kita semuanya, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas sekali. Kemudian nanti akan ditimbang satu persatu. Barang siapa nanti amalnya baik, tentunya akan mendapatkan konsekuensi yang baik pula. Begitu pula sebaliknya dengan orang-orang yang amalnya buruk selama di dunia, akan mendapatkan konsekuensi yang buruk pula. Itu inti dari ayat ke-9 ini. Kemudian kita lanjutkan untuk ayat yang ke-10. Wa khussila ma fis sudur. Wa khussila ma fis sudur. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Jadi tergantung kita selama di dunia ini, hati kita ini bersih atau hati kita ini kotor. Jika hati kita bersih, itu pastinya ketika nanti di Yaumul Mizan, pasti timbangan kebaikan kita akan lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Begitu pula sebaiknya. Kalau hati kita ini kotor, yang ada di dalam dada ini kan hati. Ketika kita selalu ngerasani, berprasangka buruk, dan selalu gerundel, mengeluh dan lain sebagainya, itu akan menjadi memberatkan timbangan keburukan kita dan mengurangi timbangan kebaikan kita. Jadi jangan sampai seperti itu ya anak-anakku semuanya. Itu adalah peringatan yang disampaikan Quran surat Al-Adiyat di ayat ke-10. Ayat yang terakhir ini Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Jadi pada saat kita ditimbang itu, isi hati kita diketahui oleh Allah, keadaan kita diketahui oleh Allah, kita sedang sakit, kita sedang sedih, kita sedang takut, pada saat itu Allah maha mengetahui. Dan itu sudah tidak ada efeknya sama sekali, karena semua perbuatan kita selama di dunia itu ditimbang pada hari itu pula. Jadi
Semoga dengan belajar Quran surat Al-Adiyat ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa bersyukur kepada Allah dengan berbagai cara, dari mulai mensempurnakan sholat kita, wudhu kita, kemudian tidak bakhil itu tidak pelit, mau mensodakohkan sebagian harta kita, menginfakkan sebagian harta kita, agar nanti menjadi pemberat amal kebaikan kita di yaumul mizan nanti. Begitu ya anak-anakku semuanya. Jadi demikian pelajaran Al-Quran yang Pak Andri sampaikan di kesempatan kali ini. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan, dari mulai pakai masker, cuci tangan, dan beraktivitaslah yang positif supaya nanti imun tubuh kita menjadi lebih kuat karena kita ceria, karena kita beraktivitas yang positif, agar virus-virus tidak mudah menempel di tubuh kita. Demikian dari Pak Andri. Semoga video pembelajaran ini mempermudah kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Kalimantan Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.